Dok, bujur lah dok. Apa? Kalau orang perokok tuh gusinya pasti hitam. Betul. Betul lah. Iya, karena ada pewarnaan dari eksternal kan. Nah, Mhm. tapi jangan sedih, di bidang kita pun juga ada namanya itu depigmentasi gingival. Jadi memerah mudahan kembali gingivalnya. Oh bisa? Bisa. Berarti kalau gusi kita agak coklat, kehitaman, kayak gitu, bisa dibikin Iya. jadi pink lagi? Jadi pink lagi. Wow. Karena Dok, di sini kita bisa lah apa tuh? membuat supaya pink. Bisa. Bisa di sini. Wah. Sudah bisa nggak sekarang? Belum? Ah, udah dong. Oh sudah ya? Udah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Sultan Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Khususnya yang akan kita bahas hari ini permasalahan gusi. Nah, sahabat Sultan, banyak yang bilang katanya kalau misalkan kurang vitamin C, gusi bisa berdarah. Banyak juga yang bilang kalau gusi berdarah itu tandanya giginya mau lepas. Atau kadang juga ada yang bilang kalau gusi berdarah itu tandanya kita minta perhatian. Nah, daripada kita menerawang-nerawang, kita sudah hadirkan di sini ada salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Langsung saja kita perkenalkan ya. Silakan perkenalkan diri, dokter. Ya, halo. Nama saya Saldi Rizky Saputra, saya periodontis di Kalimantan Selatan dan saat ini berpraktek di RSI Sultan Agung. Jadi untuk permasalahan yang ada gusi berdarah atau masalah jaringan penyangga gigi memang bisa dikonsultasikan langsung ke Rumah Sakit Sultan Agung ya. Iya. Sama dokter Saldi ya. Ini berarti panggilnya dokter Saldi aja ya dok ya? Iya, bisa dipanggil Saldi sih. Wes, dokter Saldi dok, kita akan bahas masalah gusi dok. Jadi kira-kira menurut warga tadi, sahabat Sultan benar nggak dok? Gara-gara kurang vitamin C, terus mungkin gigi mau lepas itu ya tandanya gusi itu berdarah. Gimana dok kalau menurut dokter Saldi? Ya, jadi memang benar. Sebenarnya kan ada anggapan di masyarakat yang bilang, oh kalau gusi berdarah tuh memang karena sikat gigi seperti itu atau kepentok sikat gigi. Padahal sebenarnya gusi berdarah itu merupakan first alert atau tanda pertama memang adanya suatu yang salah nih pada gusi. Jadi adanya suatu peradangan pada gusi karena adanya dental plaque serta akumulasi sisa makanan yang tidak sempurna dibersihkan, akhirnya dia akan berinteraksi dengan bakteri yang ada di rongga mulut, akhirnya jadi radang. Seperti itu sih. Oke, berarti gusi itu suatu tanda infeksi, berarti lah kalau misalkan ada gangguan di gusi. Iya, betul. Bisa disebut seperti itu. Tanda infeksi atau trauma? Sebenarnya kalau di bidang kita sih menyebutkannya itu tanda awal itu adalah gingivitis. Jadi peradangan Apa itu, Dok? pada gusi seperti itu sih. Apa tadi dok? Gingivitis. Gingivitis. Iya. Oh ya, ini biasanya kalau ke dokter umum kita nulisnya gingivitis dok. Iya, kalau ada rujukan atau ada pasien ya datang ke UGD gitu kan sakit. Karena banyak juga ternyata sahabat Sultan atau warga di Kalimantan Selatan ini masih belum bisa dok membedakan kapan ke dokter umum, kapan ke dokter gigi. Nah ini salah satunya biasanya yang kita temui banyak sekali dok ternyata gingivitis. Nah kita selalu menyarankan ke dokter gigi dok. Iya. Nah dok kalau misalkan nih sudah terjadi nih suatu tanda awal tadi permasalahan di gusi, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi sebenarnya mungkin buat informasi ya, jaringan gusi yang sehat itu memang warnanya pink coral atau warna pink muda. Setelah itu konsistensinya kenyal, tidak mudah berdarah, baik itu disikat gigi atau memang makan seperti itu tidak mudah berdarah sendiri. Dan satu lagi memang tidak ada pembengkakan pada gusinya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada tanda seperti itu, bisa saja datang ke dokter gigi umum maupun ke dokter gigi spesialis. Cuman bedanya adalah dokter gigi spesialis periodontia atau periodontis itu memang menangani kasus yang mungkin sudah kompleks ya, di antara
pasien-pasien yang datang ke general dentist seperti itu sih. Dari ke dokter gigi umum berarti ini lebih penanganan ke masalah gusi pastinya ya dok ya? Iya, jadi penanganan pertamanya mungkin bisa ke dokter gigi apabila memang tidak tersedia di lokasi terdekat atau rumah dari masyarakat itu kayak gitu sih. Artinya kalau misalkan fasilitas di layanan primer khususnya dokter gigi Iya. tidak bisa menangani yang gusi, permasalahan gusi tadi biasanya ya ke dokter Saldi kayak gitu ya dok ya. Iya. Dok, menarik sekali nih dok. Tadi kita mendengar kalau warna gusi yang normal itu warnanya pink koral. Iya, betul. Berarti dokter gigi ini bisa menilai karakter orang hanya dari melihat warnanya ya dok? Jadi kalau buat menilai bukan tingkah laku ya, berarti perilaku dari seseorang Perilaku kesehatan giginya mungkin dok? bisa memang. Bisa. Ya tadi kalau misalkan dia males-malesan buat sikat gigi kan minimal 2 kali tuh. Bisa jadi ada warna kemerahan yang lebih terang seperti itu. Iya. Atau kalau di bidang gigi itu memang ada jadi bentukan gigi itu dia menentukan oh karakter orang ini misalnya agresif lah, usulah kayak gitu memang ada sih sebenarnya. Kalau agresif tadi maksudnya gimana dok? Tolong nih dok, saya jadi rancu ini agresif. Apa yang dimaksud agresifnya ini kayak gitu? Apakah sering makan makanan yang keras-keras kah kayak gitu? Mungkin itu lebih ke estetik. Kalau di bidang kita itu ada namanya smile design. Jadi memang itu interdisiplin antara bidang periodonsi dengan bidang prostodonsi atau memang bidang konservasi kayak gitu, yang memang bisa membuat karakter gigi seseorang itu sesuai dengan karakternya kayak gitu. Misalnya giginya lancip-lancip nih, oh berarti dia sifatnya agresif, atau giginya tumpul-tumpul sifatnya itu dia lebih kalem kayak gitu. Nah itu juga ada salah satu manajemennya di periodonsi untuk soft tissue manajemennya seperti itu sih. Dok, jujur saya masih bingung dok. Kenapa saya harus ke periodonsi? Kira-kira kasusnya tuh yang seperti apa sih dok? Jadi kalau misalkan ke periodonsi itu biasanya memang yang gusinya sudah bengkak-bengkak atau gusinya turun, yang artinya memang gigi terlihat memanjang, atau memang ada gigi goyang seperti itu. Karena kan di masyarakat ada nih yang bilang kayak gigi goyang itu diapain sih dok? Katanya disawer kah atau dicabut kan? Berarti jangan gitu, langsung aja ke RSI kan, Sultan Agung seperti itu. Oh, masuk, dok. Dok, kalau misalkan gigi itu kan ada yang maju. Nah ini saya jujur dok, ini gusi yang maju atau turun tadi. Itu bedanya bisa dilihat dari tampilan itu kayak gimana biasanya? Kalau kita kan awamnya dok lihat gigi maju misalkan. Kalau gusi maju tuh kalau kita lihat itu kayak gimana dok? Tandanya, kelihatannya nih. Gusi maju ya? Mungkin maksudnya atau gini dok, gitu ya? atau gini dok. Mudahnya kalau sahabat Sultan nih sedang berkaca, wah ini aku harus ke periodonsia. Oh iya. Bisa dilihat dari apa nih dok? Jadi kalau batas gigi itu kan dia ada mahkota, dia ada warna putih kayak gitu. Nah apabila memang sudah terlihat ada warna kekuningan, jadi itu memang sudah terekspos akarnya. Dan biasanya memang kalau sudah terekspos itu gigi itu akan menjadi lebih sensitif seperti itu. Dan pendekatannya itu memang sudah tidak bisa lagi pendekatan non bedah, biasanya sih memang bisa dilakukan pembedahan seperti itu. Berarti ini ahlinya gusi. Dokter Saldi ahlinya gusi dok. Coba lihat sih gusi ulun dok. Kira-kira menurut kalian? Bagus. Bagus lah. Bagus. Alhamdulillah. Dok, bujur lah dok. Apa? Kalau orang perokok tuh gusinya pasti hitam. Betul lah. Iya, karena ada pewarnaan dari eksternal kan. Nah, tapi jangan sedih, di bidang kita pun juga ada namanya itu depigmentasi gingival. Jadi memerah-mudahkan kembali gingivalnya. Oh bisa? Bisa. Berarti kalau gusi kita agak coklat, kehitaman, kayak gitu, bisa dibikin iya. jadi pink lagi? Jadi pink lagi. Wow. Karena kalau di kota-kota besar yang memang periodonsi itu memang sudah banyak kayak gitu,
pasien itu perspektifnya tidak hanya giginya yang putih, karena kan gini, kalau misalkan giginya aja yang putih, sedangkan gusinya hitam kan lucu kayak gitu. Nah, mungkin udah apa ya, interdisiplinnya udah bagus juga, makanya biasanya ada scaling, ada bleaching, sekaligus ada depigmentasi gingival tersebut sih. Persepsi saya dok, kadang kan ada juga nih yang genetik gusinya warna hitam apa segala macam, tapi sebenarnya normalnya berarti pink coral. Walaupun ras, mohon maaf, kulit hitam, normalnya pink juga. Iya, betul. Jadi normalnya seperti itu. Dan satu lagi, memang ada konsistensi khusus untuk gusi. Jadi konsistensinya itu seperti jeruk, kulit jeruk seperti itu. Jadi kalau kita bilang tuh stippling, tarikan kolagen gitu. Dok, di sini kita bisa lah Apa tuh? membuat supaya pink. Bisa. Bisa di sini. Wah. Sudah bisa nggak sekarang? Belum. Udah dong. Oh sudah ya. Udah, Nanti kita support lah. Harus bisa ya dok ya. Biar nanti sahabat Sultan atau warga di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru nih, kalau kalian melihat nih gusi kita sudah warnanya mulai tidak ke arah yang normal tadi, bisa kita pinkkan di sini. Sekarang kita tanya-tanya sedikit masalah penyakit di gusi, dok. Iya. Dok, penyakit yang biasanya mengenai gusi ini umumnya seperti apa, dok? Untuk biasanya sih memang yang agak parah itu namanya necrotizing gingivitis atau necrotizing periodontitis. Itu memang adanya nekrosis atau kematian jaringan gusi sama si jaringan penyangga gigi tersebut, dan sifatnya memang sangat sakit seperti itu. Berarti itu komplikasi ya intinya ya dok ya? Iya. Komplikasi suatu infeksi. Iya, dan kadang memang ada berupa manifestasi dari keadaan sistemik pasien, misalnya pasien B20. Memang B20 khusus. itu HIV. Keadaan khususnya seperti apa dok tadi? Jadi kadang pasien itu ada perdarahan spontan, terus disertai nuk sama nuk tadi, yang memang kita kan sebenarnya tidak bisa langsung judging, tapi kebanyakan pasien yang pernah saya temui memang itu merupakan tanda awal dari penyakit HIV atau B20 tadi, seperti itu. Saya juga tadi sempat cari informasi ya dok terkait periodontia. Nah, periodontia itu juga bisa bikin gigi palsu seperti itu ya dok ya. Gigi palsu yang dimaksudnya kayak gimana dok? Karena ini saya sering dapat ya dok di tempat praktek. Gigi palsu itu kadang ya nempel aja kayak gitu. Nah, terus mereka katanya yang memasang gigi palsu ini ya prosedurnya mohon maaf ya dalam kutip tidak steril pas segala macam. Jadi pas datang ke kita itu kadang-kadang ya sudah mohon maaf giginya itu keadaan bau rongga mulutnya sangat tidak nyaman kayak gitu. Nah, ini kan pastinya ada komplikasi nanti di gusi. Nah, kalau misalkan dengan periodontia itu gigi palsu yang maksudnya apa? Ditempel kayak gitu juga dok? Atau kayak gimana dok? Jadi kalau gigi palsu itu kan memang umumnya tuh ada terbagi menjadi dua, ada yang lepasan dan ada yang cekat kayak gitu. Cekat itu maksudnya? Tidak bisa dilepas oleh pasien. Oh permanen? Jadi permanen. Ya, Nah, permanen. untuk lepasan sendiri memang biasanya itu kita buatkan untuk support dari si gigi yang goyang-goyang tadi. Jadi kalau misalnya pasien dengan gigi goyang, biasanya kita fiksasi dulu seperti itu supaya tidak goyang. Nah, baru dipasang gigi tiruannya buat support si gigi yang goyang tadi supaya beban kunyahnya merata. Berarti kalau difiksasi itu pakai kawat gitu? Betul. Jadi Kawat kayak dulu ya? kawat ditanam atau pakai fiber seperti itu sih buat stabilisasi si Menstabilkan. giginya. Iya. Biar tidak goyang ya dok ya? Iya, Biar lebih kuat gitu ya? Kalau yang cekat tadi itu ada memang implan namanya. Pemilihan di antara dua tadi apakah sesuai dengan situasi kondisi giginya atau kita boleh milih nih dok? Kalau saya pribadi sih memang disesuaikan, depend on case kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan si keadaan giginya lah. Maksudnya keadaan pasien itu gimana, ya kita indikasikan yang terbaik untuk pasien seperti itu. Oke. Makasih banyak nih Dok Saldi
kita jadi lebih banyak tahu ya, sahabat Sultan sudah membahas masalah gusi, terus apa aja tadi penyakit-penyakitnya, kemungkinan kebanyakan gusi ini komplikasi ya dok ya berarti ya. Nah, gimana nih sahabat Sultan? Kalian kira-kira sudah paham kan kalau kita ada masalah gigi, khususnya nih masalah gusi kita, warnanya tadi yang normal seperti apa udah pada tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan ada gejala atau curiga sakit di masalah gusi, teman-teman bisa konsultasi dengan Dokter Saldi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Mungkin pesan terakhir saya, Ada kalau misalnya tadi kalau merasa giginya goyang gitu, jangan langsung disawer, jangan langsung dicabut, tapi mending dikonsultasikan dulu aja, kita cek kondisinya apakah memang masih bisa dipertahankan kah atau memang tidak bisa lagi. Pokoknya kita sesuaikan sesuai dengan kondisi pasien. Itu, jadi sahabat Sultan jangan tunggu sampai gigi kita sakit atau gusi kita sampai infeksi dan itu semakin parah. Lebih baik ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, konsultasikan gusi kalian dengan dokter gigi Saldi. Jadi dok, prakteknya jam berapa aja nih di Rumah Sakit Islam Sultan Agung? Jadi kalau saya prakteknya itu untuk sementara ini memang di hari Selasa jam 14.30 sampai dengan jam 16. Oke. Wita Nggak mau nambah lagi nih dok? bisa lah nanti disesuaikan kan ya. Sama Selasa dan satu lagi sih di hari Sabtu di pukul 13.00 sampai dengan 15.00 Wita. baik, itu tadi sahabat Sultan, Selasa dan Sabtu reservasi dengan dokter gigi Saldi. Yuk, jangan tunggu gigi kalian dan gusi kalian tambah parah. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter periodonsia kami di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Terima kasih banyak sahabat Sultan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman nih yang sudah membantu kami semua. Terima kasih Dok Saldi. Nanti kita lanjut podcast lagi dan semuanya sahabat Sultan, terima kasih sudah menyaksikan Sultan Podcast. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen. Nanti kita ketemu lagi di Sultan Podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.